hasil rapat dadakan yang diadakan PSSI sudah bisa diketahui, Timnas Indonesia mantap menyatakan akan keluar dari AFF dan bergabung dengan federasi ini. Ini keputusan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta dan fans beratnya Timnas Indonesia. Keputusan Erick Thohir mengadakan hasil rapat dadakan PSSI mantap keluar dari AFF setelah dicurangi oleh wasit di pertandingan antara Indonesia melawan Filipina kemarin, Lur. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung kita simak video sama-sama. Check it out. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, langsung mengadakan rapat internal setelah Timnas Indonesia terindikasi kembali dicurangi wasit di Piala AFF 2024. Dalam rapat itu, PSSI kembali membahas wacana tentang Timnas Indonesia yang akan keluar dari keanggotaan AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dan berniat untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur, IAFF. Perlu diketahui, setidaknya ada 3 keuntungan besar setelah Timnas Indonesia keluar dari keanggotaan AFF dan bergabung dengan EAFF. Pertama, Timnas Indonesia akan terlepas dari agenda tak jelas AFF. Mayoritas dari ajang yang diselenggarakan AFF sebenarnya bukan agenda resmi. Bahkan, FIFA menganggap kompetisi itu hanya selevel friendly match atau laga persahabatan. Bukan hanya itu saja, kompetisi yang dibuat AFF dianggap lebih banyak memiliki kekurangan. Salah satunya, seringnya pemain top mengalami cedera. Karena itu, jika PSSI mengambil keputusan untuk keluar dari AFF, tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi pemain Timnas Indonesia. Pemain dan pelatih jadi lebih fokus mengikuti kompetisi resmi garapan AFC dan FIFA. Keuntungan kedua, untungkan pemain dan klub. Keluarnya Indonesia dari AFF dinilai bisa memberikan keuntungan bagi pemain dan juga klubnya. Sekadar diketahui, kerap kali klub kehilangan sang pemain karena harus membela Timnas Indonesia di ajang AFF. Ironisnya, klub kehilangan sang pemain ketika kompetisi sepak bola di Indonesia tengah bergulir. Dengan keluar dari AFF, klub hanya perlu melepas sang pemain ke Timnas Indonesia di ajang-ajang resmi FIFA, seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor macam Piala Asia dan Piala Dunia. Keuntungan ketiga, momentum bangkit di Asia. Dengan keluar dari AFF, maka Timnas Indonesia tercatat sebagai anggota AFC saja. Jadi, Indonesia lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti turnamen di bawah naungan AFC yang juga dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tak mungkin Timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tak sekadar lolos ke fase gugur, bermimpi memenangkan trofi juga bukan hal yang mustahil. Sementara itu, selain membahas wacana untuk keluar dari AFF, PSSI juga membahas soal evaluasi terhadap pelatih kepala Shin Tae yang buntut Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung menekankan bakal melakukan evaluasi untuk Shin Tae-yong. Ia mengatakan bahwa kegagalan di ajang 2 tahunan ini harus jadi pelajaran berharga buat pelatih asal Korea Selatan itu dalam menangani tim yang mayoritasnya berusia U22. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa evaluasi untuk Shin Tae-yong pasti bakal dilakukan. Erick Thohir menekankan bahwa sejak awal ia ingin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Walaupun skuad Garuda menurunkan pemain muda, tetapi ia menilai bahwa seharusnya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa lolos hingga babak semifinal. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, dan menang lawan Filipina, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan tertulis Sabtu, 21 Desember 2024. Kalau kalah lawan Vietnam, saya pikir wajar karena kita tim muda, tegasnya. Tapi yang jadi masalah kan permainan kita, strategi kita di lapangan. Banyak kawan-kawan media bertanya kepada saya tentang permainan kita di AFF. Saya jawab hanya andalin lemparan ke dalam, ujar Erick. Ya Lur ya, ini adalah keputusan yang luar biasa dari Ketua PSSI kita Bapak Erick Thohir. Kalau misalnya berita ini benar, itulah langkah yang tepat kalau menurut gua Lur ya. Karena memang ajang AFF ini, Piala AFF ini ya setara dengan Tarkam Lur. Mainnya yang acak-adul, persediaan wasit yang kurang mumpuni, dan juga lapangan yang VAR yang kadang-kadang hidup kadang-kadang enggak, itu kan membuat kerugian luar biasa buat para peserta sepak bola kita Lur ya. Dan juga
Kalau menurut gua mending keluar aja dari AFF dan bergabunglah ke federasi lain ya Lur ya, agar Indonesia lebih maju dan juga lebih dihargai, tidak dicurangi terus. Kita lanjut. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada ini dan disertai taktik pelatih yang mumpuni, Erik menilai seharusnya timnas Indonesia setidaknya bisa melaju hingga babak final. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kita targetnya final, kata Erick Thohir. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini, kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Jadi di sisi ini tentu PSSI akan lakukan evaluasi terhadap kinerja Shin Tae-yong, tegasnya. Tim Merah Putih sebenarnya dalam laga ini memang menurunkan pemain terbaik pilihan Shin Tae-yong. Bahkan pemain seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand pun jadi starting 11. Namun, permainan skuad Garuda tak berjalan dengan mulus dan membosankan. Terlebih, timnas Indonesia harus kehilangan Muhammad Ferrari yang mendapatkan kartu kuning kedua akibat menyikut Amani Aguinaldo pada menit ke-42. Itu kejadian yang nggak perlu. Dengan begitu, target PSSI untuk lolos ke final pun gagal diwujudkan. Kegagalan ini pun membuat PSSI meminta semua pihak bisa berbenah, termasuk pelatih kepala Shin Tae-yong. Ya Lur ya, dengan kegagalan ini ya sebenarnya Bapak Erick Thohir tidak bisa menyalahkan satu pihak seperti Shin Tae-yong ya. Karena memang pemain-pemain ini kan baru Lur ya di laga internasional seperti AFF ini ya. Mungkin mereka belum kuat mental atau seperti gimana ya. Dan mungkin Dewi Fortuna belum berpihak kepada tim muda kita ya. Kita harus tetap semangat dan didik terus agar mental pemain muda kita terbangun dan semakin dewasa dan semakin bisa mengandalkan Lur ya, setiap bermain dimanapun. Memang di setiap pertandingan sepak bola tuh mental memang nomor satu Lur ya. Dan juga buat evaluasi Shin Tae-yong kalau menurut gue ya nggak perlu juga, memang ini bukanlah suatu kegagalan yang mutlak karena memang Shin Tae-yong juga selama ini sudah mengembangkan persepak bola Indonesia yang sangat luar biasa Lur ya. Sejak dipegang Shin Tae-yong ya permainan sepak bola Indonesia semakin maju. Dan juga keputusan Bapak Erick Thohir untuk keluar dari AFF itu adalah keputusan yang luar biasa. Berarti Bapak Erick Thohir udah mulai merasa memang kita selalu dicurangi di ajang Piala AFF ini Lur ya. Kecurangan dan banyak sekali mafia sepak bola di dalamnya karena memang sudah tidak bisa dikatakan lagi Lur ya. Pokoknya keputusan Bapak Erick Thohir itu luar biasa. Kita dukung. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.